Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Mubarak dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya mau mempresentasikan tentang interaksi antara desa dan kota. Perbedaan desa dan kota menurut Profesor Bintarto. Yang pertama, masyarakat di desa bersifat agraris dan homogen, sedangkan di kota, masyarakat kota cenderung agraris dan heterogen. Perbedaan yang kedua, di desa ruang kerjanya sangat terbuka, sedangkan di kota ruang kerjanya bersifat tertutup. Yang ketiga, di desa musim sangat mempengaruhi pekerjaan di desa, sedangkan di kota musim tidak mempengaruhi pekerjaan di kota. Yang keempat, jarak rumah dengan tempat kerja cenderung dekat, sedangkan di kota jarak rumah dengan tempat kerja kebanyakan jauh. Yang kelima, isolasi sosial sehingga statik, sedangkan di kota mobilitas sosial sehingga dinamik. Perbedaan desa dan kota menurut perkembangannya. Perkembangan di desa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama desa swadaya, yang kedua desa swakarya, yang ketiga desa swasembada. Yang pertama desa swadaya, yaitu desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri-ciri penduduknya kurang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, teknologi masih rendah, masyarakat teguh adat, dan hubungan antar manusia sangat erat. Yang kedua, desa swakarya. Desa swakarya yaitu peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya yaitu kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikuti penuh, sesudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, tidak tersosialisasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian, tidak memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas, dan prasarana lain. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. Yang ketiga, desa swasembada. Desa swasembada yaitu desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada yaitu kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan, penduduknya sangat padat. Sedangkan kota terhadap perkembangannya yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada eupolis, yang kedua ada polis, yang ketiga ada metropolis, yang keempat ada megapolis, yang kelima ada tiranopolis, yang keenam ada nekropolis. Yang pertama, eupolis adalah wilayah yang baru berkembang menjadi kota baru. Yang kedua, polis. Polis adalah kota yang masih agraris. Yang ketiga, metropolis. Metropolis adalah kota yang perekonomiannya bergeser ke industri. Yang keempat ada megapolis. Megapolis yaitu wilayah yang terdiri dari beberapa metropolis yang berdekatan sehingga menjadi satu wilayah perkotaan yang besar. Contohnya Jabodetabek. Yang kelima ada tiranopolis, kota yang kehidupannya penuh kerawanan sosial seperti kemacetan dan kriminalitas yang tinggi. Yang keenam ada nekropolis. Nekropolis adalah kota yang mengalami kemunduran dan seperti kota mati. Gambar pola keuangan desa menurut Caljuni. Yang pertama, bentuk desa linier. Bentuk desa linier atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau jalur alur sungai. Pola semacam ini dapat dijumpai di daerah dataran, terutama dataran rendah, dengan tujuan mendekati prasarana transportasi jalan atau alur sungai, sehingga memudahkan mobilitas manusia, terang, dan jasa. Yang kedua, bentuk desa mengikuti garis pantai. Bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai, yang bertujuan mengikuti garis pantai karena mayoritas penduduk sumber perekonomian berasal dari pesisir dan laut sehingga dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu bertujuan agar para penduduk dekat dengan fasilitas kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bentuk desa berpusat. Bentuk desa terpusat semacam ini banyak dijumpai di wilayah pegunungan, yang bertujuan penduduk yang berasal dari keturunan yang sama sehingga antara sesama warga masih merupakan saudara atau kerabat. Gambar pola keuangan desa menurut Profesor Bintarto terbagi menjadi 5,
Yang pertama, mengikuti sungai. Di daerah plain atau datar, susunan desanya mengikuti jalur-jalur sungai. Yang kedua, mengikuti jalan. Mengikuti jalan di daerah datar, susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan. Yang ketiga, mengikuti pantai. Susunan desanya melayani berbentuk semenanjung sepanjang pantai. Yang keempat, menyebar. Pola desa di daerah khas di gunung adalah tersebar atau status, merupakan nukleus yang berdiri sendiri. Yang kelima, mengikuti lereng. Pola desa ini terbentuk radial terhadap gunung dan semenanjung sepanjang pegunungan. Gambar pola keruangan kota atau struktur kota terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama ada teori sektor, yang kedua ada teori ketinggian bangunan, yang ketiga ada teori inti ganda atau pusat kegiatan banyak. Yang pertama, teori sektor. Teori sektor terbagi menjadi 5 zona. Yang pertama, zona pertama daerah pusat kegiatan. Yang zona kedua daerah grosir dan manufaktur. Zona ketiga, pemukiman kelas rendah. Zona keempat, pemukiman kelas menengah. Zona kelima, pemukiman kelas atas. Teori kedua, teori ketinggian bangunan. Terdapat 5 zona. Zona pertama, daerah pusat kegiatan. Zona kedua, peralihan zona perdagangan. Zona ketiga, pemukiman kelas pekerja atau buruh. Zona keempat, pemukiman kelas menengah. Zona kelima, pengacu zona pemukiman beralih ke zona pertanian. Yang ketiga, teori inti ganda atau pusat kegiatan banyak. Terdapat 9 zona. Zona pertama, daerah pusat kegiatan atau sentral bisnis. Yang kedua, daerah grosir dan manufaktur. Yang ketiga, daerah permukiman kelas rendah. Yang keempat, permukiman kelas menengah. Yang zona kelima, permukiman kelas tinggi. Zona keenam, daerah manufaktur berat. Zona ketujuh, daerah di luar PDK. Zona ke-8, pemukiman suburban. Zona ke-9, daerah industri suburban. Gambar bentuk-bentuk kota. Gambar bentuk-bentuk kota terbagi menjadi 6. Yang pertama, bentuk kota kipas. Bentuk kota kipas, kenapa disebut bentuk kota kipas? Karena bentuknya seperti kipas dan biasanya kota ini banyak ditemukan di wilayah pantai. Yang kedua, bentuk kota bujur sangkar, karena bentuk kotanya seperti bujur sangkar. Yang ketiga, bentuk kota persegi panjang, karena kotanya memanjang seperti persegi panjang. Yang keempat, bentuk kota yang memanjang, karena bentuk kota tersebut memanjang dan mengikuti jalan raya. Yang kelima, bentuk kota lingkaran, karena bentuk kota tersebut seperti lingkaran. Yang keenam, bentuk kota bintang, karena bentuk kota tersebut seperti bintang atau bentuk gurita.